Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Akmalogi Arya Putra dengan NIM 2306 113603 dari kelas Agribisnis A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan yang diampu oleh Bapak dosen Meki Herlon. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai konservasi, deplisi, dan persediaan pada tanaman mangrove. Yang dimana saya sendiri merupakan anggota kelompok 9 yang beranggotakan Erda Laila Putri dan Sofita Merlin Putri. Di sini ada beberapa pokok pembahasan yang akan dibahas. Yang pertama, latar belakang sumber daya alam, konservasi SDA, deplisi SDA, persediaan SDA, dan hubungan antara konservasi, deplisi, dan persediaan sumber daya alam dalam ekonomi sumber daya alam dan lingkungan. Apa itu sumber daya alam? Secara hukum, sumber daya alam itu dijelaskan pada pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagai bagian dari lingkungan hidup, baik hayati maupun non-hayati, yang membentuk ekosistem. Sumber daya alam mencakup semua unsur yang terkait dalam ekosistem menurut Muntasib dan Masyud. Ekonomi menjadi faktor utama dalam mengatur sumber daya alam dan lingkungan lewat prinsip-prinsip berkelanjutan seperti menghitung nilai ekonominya, analisis untung rugi, dan bikin kebijakan biar pemanfaatannya dapat efisien dan tetap lestari. Peran ekonomi dalam pengelolaan SDA itu ada 4. Yang pertama, peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengelolaan berkelanjutan, mitigasi dampak lingkungan, serta keseimbangan ekonomi lingkungan. Apa itu konservasi? Terdapat beberapa teori konservasi. Yang pertama itu ada teori keberlanjutan, yang dimana menjelaskan bahwa pembangunan itu sebaiknya dilakukan tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, ada teori modal alam, yang dimana teori ini melihat sumber daya alam sebagai bentuk modal yang memberikan jasa ekosistem. Yang ketiga ada teori efisiensi Pareto, yang dimana konsep efisiensi Pareto menjelaskan bahwa alokasi sumber daya efisien jika tidak ada cara untuk membuat satu orang lebih baik tanpa membuat orang lain lebih buruk. Yang keempat ada teori eksternalitas dan kegagalan pasar, yang dimana eksploitasi SDA biasanya menghasilkan eksternalitas negatif, yaitu dampak negatif yang tidak tercermin dalam harga pasar. Prinsip-prinsip konservasi. Yang pertama ada prinsip efisiensi, keberlanjutan, pengurangan limbah dan polusi, serta restorasi dan pemulihan. Strategi konservasi, yaitu ada konservasi preventif, teknologi, berbasis insentif ekonomi, serta berbasis komunitas. Peran dan kebijakan dalam konservasi SDA di Indonesia penting dalam menjaga kelestarian ekosistem dan mendukung tercapainya SDGs. Upayanya membutuhkan kerjasama antara pemerintah dan keterlibatan masyarakat. Selanjutnya, apa itu deplisi? Deplisi sumber daya alam adalah berkurangnya jumlah sumber daya alam akibat eksploitasi yang berlebihan tanpa diimbangi pemulihan alam yang cukup. Jenis-jenis deplisi yang pertama itu ada deplisi SDA yang dapat diperbarui, contohnya deforestasi dan overfishing. Yang kedua, deplisi SDA yang tidak dapat diperbarui, contohnya itu seperti eksploitasi minyak bumi. Adapun dampak ekonomi dan lingkungan dari deplisi SDA itu dampak ekonominya seperti kenaikan harga bahan baku, pengangguran, ketidakstabilan ekonomi, dan dampak lingkungannya itu seperti kerusakan ekosistem, perubahan iklim, punahnya spesies flora dan fauna, serta penurunan kualitas tanah dan air. Beberapa model ekonomi digunakan untuk menganalisis bagaimana SDA dikelola agar tetap berkelanjutan seperti model hoteling, model Ramsey, dan model Hardwick. Apa itu persediaan? Persediaan SDA dalam ekonomi berdasarkan pada jumlah sumber daya yang tersedia untuk digunakan dalam produksi dan konsumsi. Dalam ekonomi, SDA dikategorikan menjadi sumber daya terbarukan dan sumber daya yang tidak dapat diterbarukan. Faktor-faktor persediaan SDA yaitu ada laju eksploitasi, regenerasi alami, teknologi, dan kebijakan pemerintah. Pengelolaan stok SDA untuk keberlanjutan. Yang pertama ada Sustainable Yield Management, yaitu memastikan eksploitasi tidak melebihi kapasitas regenerasi SDA. Yang kedua ada Circular Economy, menerapkan sistem daur ulang dan penggunaan ulang sumber daya untuk mengurangi limbah. Selanjutnya, konservasi SDA melakukan rehabilitasi ekosistem yang rusak serta menerapkan kebijakan perlindungan lingkungan. Perbedaan antara konservasi, deplisi, dan persediaan. Konservasi adalah tindakan mencegah kerusakan sumber daya alam dengan pemanfaatan yang tidak berlebihan. Deplisi itu adalah pengambilan sumber daya alam secara besar-besaran, biasanya untuk memenuhi kebutuhan bahan mentah. Sedangkan persediaan sumber daya alam adalah SDA yang sudah diketahui jumlahnya dan layak secara ekonomi. Hubungan antara konservasi, deplisi, dan persediaan SDA dalam ekonomi SDA dan lingkungan. Keseimbangan antara eksploitasi dan pelestarian SDA.
Eksploitasi itu diperlukan, misalnya dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosial seperti energi, bahan baku, dan pangan. Risiko kerusakan lingkungannya itu apabila eksploitasi berlebihan dapat menyebabkan seperti deforestasi, polusi, dan perubahan iklim. Cara menjaga keseimbangannya itu kelola dengan bijak, pulihkan yang rusak, bikin ekonomi yang lebih beragam, aturan dari pemerintah, serta edukasi untuk masyarakat. Kebijakan ekonomi buat SDA berkelanjutan seperti prinsip SDGs, izin tambang atau IUP, reklamasi tambang, ekonomi hijau dan biru. Itu merupakan kebijakan ekonomi buat sumber daya yang dapat berkelanjutan. Berikut adalah contoh studi kasus yang dapat teman-teman lihat bagaimana pengelolaan SDA di berbagai negara yang menunjukkan beragam pendekatan dan tantangan yang dihadapi. Bukan hanya di Indonesia saja, melainkan ada juga di negara yang lain. Berikut ini merupakan contoh studi kasus yang ada di Indonesia. Kebijakan dan regulasi terkait mangrove seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011, Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2012, serta Agenda 2030. Ini literatur yang kami ambil dari buku yang menunjukkan Indonesia merupakan negara dengan ekosistem mangrove terluas ketiga di dunia setelah Kanada dan Norwegia. Kesimpulannya, mangrove memiliki peran yang sangat penting dalam ekosistem pesisir, tetapi mengalami ancaman serius akibat eksploitasi dan perubahan lingkungan. Konservasi menjadi solusi utama dalam mencegah depresi mangrove serta memastikan persediaannya tetap terjaga untuk masa depan. Baiklah, sekian video yang dapat saya jelaskan untuk teman-teman semua ya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.